seperti yang Anda tadi lihat, nomor eKTP saya terdaftar sebagai penerima BPUM di 2021 dan jumlahnya 1,2 juta. Jadi sebelumnya tahun 2020 juga saya dapat ya yang 2,4 karena emang saya dagang itu ya. Jadi gimana sih caranya mencairkan dana BPUM 1,2 itu? Ya, yang pertama adalah ya kayak tadi ngecek di BRI Form ya lewat internet. Yang kedua, datang ke BRI terdekat ya, bisa bebas, nggak harus di tempat pembikinan rekening, bisa di mana aja, misalkan bikin rekening di Surabaya, bisa ngambil di Papua atau di Aceh gitu ya. Oke, jadi persyaratannya adalah untuk mencairkan dana BPUM adalah yang pertama surat pernyataan dan kuasa. Iya, harus ada surat pernyataan dan kuasa ya. Jadi di sini udah ada hari, tanggal, tahun gitu ya, tempat di mana. Terus di sini harus ada identitas disesuaikan, nama sesuai KTP, terus nomor nomor KTP, terus alamat di KTP, bidang usahanya apa, alamatnya di mana gitu. Jadi kalau misalkan usahanya di kota A tapi kita lahir di kota Z, kita harus punya SKU ya. SKU itu surat keterangan usaha. Contohnya seperti ini nih. Kemudian di sini ada pernyataan ya, bunyinya seperti ini. Dan dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri untuk kepentingan penyaluran BPUM melalui PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memberi imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun terkait penetapan saya sebagai penerima dana BPUM. Kedua, saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan sebagai penerima dana BPUM. Apabila ternyata dana informasi tersebut tidak benar, maka resiko diakibatkannya menjadi tanggung jawab saya. Jadi pemerintah bisa aja kan mengecek ke rumah nih usahanya apa. Kalau nggak ada usahanya bisa di-blacklist lagi, atau data-datanya nanti bisa di blacklist gitulah ya. Kemudian yang ketiga, saya menyetujui, mengizinkan dan memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan tindak berikut. Poin A, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyimpan, mengelola, dan atau memproses seluruh data atau informasi termasuk namun tidak terbatas mengenai usaha dan keuangan. Nomor rekening, nama pemilik rekening, mutasi rekening, dan saldo rekening, baik pinjaman atau simpanan, guna terlaksananya penyaluran BPUM kepada instansi pemerintah atau lembaga negara yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta dinas badan usaha yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi, daerah istimewa, kabupaten, atau kota. Saya mengetahui konsekuensi dari pemberian data informasi tersebut kepada pihak tersebut. Poin B, pendebitan, penarikan atau pemblokiran dana serta koreksi pembukuan berdasarkan adanya perintah tertulis dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kuasa tersebut di atas diberikan tanpa hak substitusi dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali atau diakhiri oleh saya karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 atau 1814 atau 1816 KUH Perdata, kecuali berakhirnya perjanjian penyaluran BPUM antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank. Jadi hati-hati ya bagi yang tidak punya usaha terus ingin gitu punya dapat bantuan UMKM gitu, pura-pura punya usaha, hati-hati. Kemudian ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya. Pernyataan dari saya sendiri, misalkan pada hari ini Kamis ya, misalkan hari Kamis, tanggalnya sekian, tahun sekian, bertempat di mana gitu ya. Nama
sesuai nama saya gitu, nama terus nomor EKTP, terus alamatnya, bidang usaha. Nah, pernyataannya begini, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri. Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Kalau saya jelas nggak mungkin, modal juga paling nggak nyampe 10 juta lah. Terus pendapatan per tahun kalau hari-hari normal ya paling kan nyampe 20 lah, di bawah itu. Cuma lagi pandemi begini nyari 5 juta aja setahun susahnya minta ampun itu. Kemudian bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha. Jadi kalau punya usaha gonjang-ganjing nih mau gulung tikar, boleh. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Jadi tidak bisa membeli imbalan kepada siapapun, termasuk teller bank, satpam bank, atau tukang parkir. Tukang parkir beda sih. Apabila kemudian nomor 4 dulu nih, tidak sedang menerima program KUR. Jadi kalau punya KUR kayaknya susah ya. Saya nggak punya KUR. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi hati-hati, pemerintah bisa menuntut lewat undang-undang KUHP mungkin ya. Oke, demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Pemalang, 22 April 2021. Bertanda tangan Kang Lontong Sayur. Oke, jadi ini ya pernyataannya sama surat kuasanya, SKU, sama fotokopi KTP. Jadi karena saya udah isi di rumah, jadi saya mau langsung ke sana aja sekarang. Mumpung masih jam setengah 10 pagi. Oke, jadi ikutin terus. Jangan lupa dan alhamdulillah airnya cair juga. Dan pencairan kali ini dikasih buku tabungan baru ya, nomor baru, rekening baru. Jadi ini rekening aku yang lama nih, yang waktu itu dapat yang 2,4. Ini rekening aku yang lama ya. Ini saldonya banyak lah. Terus ini yang baru dikasih ATM juga ya. Ya, terus ini saldonya kelihatan nggak? Ada ya, 1.200.000. Oke, jadi gitu aja ya kira-kira proses pencairannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.